Halo kalayak primitif, selamat datang di Celoteh Safari. Di Celoteh Safari ini, kita akan membahas banyak peristiwa tanpa data, dan kita akan menghakimi tanpa bukti, serta kita akan mengkritik tanpa memberikan solusi. Sekaligus, kita akan memberikan banyak janji, tanpa ada satupun yang terrealisasi. Kabar pertama, datang dari salah satu perusahaan milik BUMN. Perusahaan listrik negara. Hutang PLN mencapai 500 triliun. Banyak netizen yang mengatakan Indonesia akan gelap. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Gelap nasmu. Mungkin itu yang mendasari Mr. Presiden mengatakan gelap nasmu. Karena memang hutang PLN sudah mencapai ambang batas mengkhawatirkan. Mungkin ada di antara kalian kalayak primitif yang setiap bulan selalu menunggak pembayaran listrik. Kalau itu yang terjadi, berarti kita harus bersama-sama bertanggung jawab atas hutang PLN ini. 500 triliun kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan berikan donasi untuk PLN. Mungkin seperti koin untuk PLN. Koin receh untuk PLN. Atau donasi 2.000 untuk PLN. Saya jamin nggak sampai 1 minggu, maka hutang PLN akan lunas. Karena dengan bergotong royong, semua tertolong. Tapi BPJS juga merugi sih. Sebenarnya hampir tidak ada perusahaan, hampir tidak ada anak cabang perusahaan milik BUMN yang menghasilkan untung. Kalau seperti itu sebaiknya ya Pak Erik gimana lah. Kalau kemarin SPBU itu tidak boleh membayar ketika kita menggunakan fasilitas kamar mandi atau toilet, tidak boleh ada penarikan uang di situ, maka untuk saat ini bolehlah 2.000 lumayan kalau dikumpulkan, minimal untuk membantu PLN membayar hutang yang 500 T itu ya. Setelah itu kita bikin klub bola lagi Pak, ayo, nggak apa-apa, boleh. Yang penting semua hutang harus lunas ya. Jangan percaya riba. Riba itu dosa. Dari sini kita mau sama-sama belajar. Kita mau memberikan solusi juga bahwa setiap hutang itu harus dibayar lunas. Maka dari itu, sama seperti PLN yang sudah mempunyai hutang sebanyak 500 triliun. Yuk, sama-sama masyarakat Indonesia, kalayak primitif semuanya, ayo kita berjuang untuk melunasi hutang PLN biar segera lunas, biar PLN terbebas dari yang namanya riba. Hidup. Mungkin sebenarnya PLN itu bisa untuk melunasi hutang-hutangnya yang banyak itu. Namun karena satu dan lain hal, PLN jadi tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dan salah satu penyebabnya bisa jadi karena salah satu nomor rekeningnya itu diblokir oleh PPATK. Karena apa? Karena transaksi yang mencurigakan. Tapi setelah itu, pimpinan PPATK dipanggil oleh Mr. Presiden. Dan seketika itu juga, PPATK membuka banyak rekening yang diblokir. Mulai bisa digunakan lagi.
Namun di hari yang sama, hari ini, hari di mana video ini dibuat, hari di mana setelah PPATK membuka blokir rekening, ibu dari Kementerian Keuangan juga mengumumkan satu hal yang baru, bahwa kalian semua khalayak primitif yang akan membeli emas batangan akan dikenakan pajak 0,25%. Ibu, kami membeli emas batangan itu dari uang gaji kami. Gaji yang sudah engkau potong sebagai pembayaran untuk negara. Gaji yang sudah dipotong untuk membayar pajak. Dan ketika kami ingin membeli sesuatu dari gaji yang sudah dipotong pajak ini, kami harus membayar pajak lagi. Istilahnya double kill. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kami merasa sangat dipedulikan. Berapa penghasilan kami, berapa gaji kami, berapa pendapatan kami, negara sangat memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan, Kau takdirkan kami menjadi WNI. Engkau takdirkan kami menikmati surgamu melalui jalur WNI. Karena apabila kalian merasa terzolim bukan karena perbuatan kalian, itu jaminan surga bagi kalian yang tetap mengucapkan syukur. Jadi apabila kalian merasa kurang menyenangkan di dalam kehidupan saat ini, tunggu ya, Tuhan menjanjikan surga untuk kalian. Mungkin akan muncul sinetron azab yang baru sebagai bukti bahwa sebuah negeri dilaknat Tuhan karena memalak rakyat sendiri. Indosiar tidak berkenan untuk menyiarkan hal itu. Ayolah, itu cerita yang menarik untuk sama-sama kita nikmati. Setidaknya kita mulai serius dan sudah tidak menertawakan negeri ini lagi. Tapi percayalah, celoteh safari pasti kembali.